wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita nanti akan belajar kembali pada mata kuliah keperawatan medikal bedah. Dan hari ini kita akan mengkaji kasus pasien dengan hipertensi. Kasus hipertensi ini merupakan kasus yang umum terjadi di masyarakat, dan masyarakat tidak asing lagi dengan istilah hipertensi, atau kata lainnya adalah tekanan darah tinggi. Harapannya ya, pada kesempatan hari ini setelah kita belajar terkait hipertensi, Anda bisa memahami terkait konsep patofisiologi dari hipertensi, kemudian tanda gejala yang muncul pada kasus hipertensi, kemudian diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus hipertensi itu apa saja, kemudian bagaimana cara pengelolaan pada kasus hipertensi, yang terakhir bagaimana cara kita mengevaluasi pada kasus hipertensi. Oke, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih hipertensi gitu ya. Jadi hipertensi itu merupakan tekanan sistolik dalam pembuluh darah lebih dari 140 ya, dan tekanan darah diastolik 90 atau lebih ya. Bisa hipertensi ini diakibatkan suatu penyakit atau memang belum diketahui penyebabnya. Nah, tekanan darah sistolik sendiri dan diastolik itu adalah kemampuan jantung ya dalam memberikan tekanan terhadap darah ya pada dinding pembuluh darah untuk beredar ke seluruh tubuh. Dan bisa kata lainnya adalah sistolik itu kemampuan jantung dalam menggambarkan kemampuan jantung dalam berkontraksi, dan diastolik menggambarkan ya kemampuan jantung dalam fase relaksasi. Oke, berikut ini merupakan kategori dari penggolongan tekanan darah ya. Ada 4 kategori, ring 4 kategori. Normal ya, dikatakan tekanan darahnya normal itu tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80. Untuk kategori tekanan darah prehipertensi ya, tekanan darah sistoliknya dalam rentang 120 sampai 139 dan tekanan darah diastoliknya dalam rentang 80 sampai 89 mm air raksa. Dan untuk hipertensi pada level 1 atau stage 1 hypertension, hipertensi pada grade 1 atau level 1, tekanan darah sistoliknya itu berkisar dalam rentang 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Untuk hipertensi stage 2 itu untuk tekanan darah sistoliknya itu adalah lebih dari atau sama dengan 160 dan tekanan darah diastoliknya itu adalah lebih dari atau sama dengan 100 mm air raksa. Jadi kalau misalkan pasien diukur dengan tensimeter dengan hasil 160/100, itu berarti dia masuk dalam kategori hipertensi stage 2. Semakin tinggi levelnya, maka tingkat keparahannya semakin tinggi ya, level. Normal, prehipertensi, stage 1 hipertensi, stage 2 hipertensi. Terus bagaimana proses hipertensi ini bisa terjadi ya, atau patofisiologi hipertensi itu seperti apa gambarannya ya. Jadi normalnya ya fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Fungsi normalnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan sel akan oksigen dan nutrisi. Maka kalau jantung itu tidak berfungsi dengan normal, maka kebutuhan sel di seluruh tubuh pasti juga akan mengalami gangguan. Fungsi pompa jantung ini memberikan tekanan kepada darah melalui pembuluh darah. Maka nanti ketika kita mengukur dengan menggunakan tensimeter, tekanan itu bisa kita ambil atau kita deteksi dengan menggunakan sphygmomatometer, yang itu diambil dari tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah yang bisa terdeteksi melalui manset atau tensimeter. Jadi tekanan darah ini nanti dipengaruhi oleh cardiac output ya. Cardiac output itu adalah kemampuan jantung dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh dalam periode 1 menit, atau dinamakan curah jantung.
Kemudian yang kedua adalah peripheral vascular resistance, yaitu resistensi pembuluh darah perifer, ya. Atau bahasa kata lainnya adalah gaya gesek darah terhadap dinding pembuluh darah, ya, resistensi terhadap dinding pembuluh darah. Dan kemampuan dari pembuluh darah itu dalam melebar dan mengecil. Nah, itu nanti mempengaruhi resistensi dari dinding pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah viscosity atau kekentalan darah. Ya, kekentalan darah ini akan mempengaruhi dari tekanan darah. Ya. Semakin darah kental, maka jantung membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan pemompaan. Jadi jantung akan lebih berat. Beda lagi dengan darah yang bisa dikatakan tidak terlalu pekat, maka jantung dalam memompa akan lebih ringan. Ya, kalau misalkan analogikan, misalkan Anda meniup susu kental dengan air putih biasa, ketika Anda tiup akan lebih berat susu kental daripada meniup air yang putih biasa. Kemudian juga dipengaruhi oleh volume, ya, volume darah yang mengalir di pembuluh darah. Penurunan kemampuan pelebaran dan dari pembuluh darah, ya, penurunan kemampuan pelebaran dari pembuluh darah dan peningkatan kekentalan atau viskositas darah, ya, dan peningkatan volume darah itu menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau viskositasnya darah kental ditambah pembuluh darahnya yang sempit, ya, ditambah dengan volume darahnya yang meningkat, maka jantung akan lebih berat memompa, sehingga jantung akan membutuhkan tekanan yang lebih tinggi dalam mengedarkan darah. Seperti itu. Sehingga ketika pembuluh darahnya tidak mampu melebar, ya, kemampuan melebarnya menurun, kemudian viskositas darahnya itu meningkat atau lebih kental, dan volume darahnya itu di dalam pembuluh darah itu meningkat, maka itu pasti akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian ada beberapa proses lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah pengaturan sistem saraf, ya, terutama adalah sistem saraf simpatis dan parasimpatif, ya, sistem saraf otonom. Nah, misalkan ketika seseorang itu dalam kondisi marah, cemas, ya, ketakutan, ya, itu sistem saraf simpatis akan lebih meningkat, ya, sehingga bisa juga akan mempengaruhi dari vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Itu dipengaruhi oleh sistem saraf. Kemudian baroreseptor dan kemoreseptor pada arteri. Baroreseptor itu adalah suatu reseptor yang mendeteksi tekanan darah di dalam tubuh itu menurun atau meningkat. Tekanan yang di dalam tubuh itu menurun atau meningkat itu akan dideteksi oleh namanya baroreseptor. Kemudian ada mekanisme renin-angiotensin, ya. Renin-angiotensin suatu zat yang di dalam ginjal yang berfungsi mendeteksi sebagai respon balik terhadap ginjal menganggap bahwa dia kekurangan dari darah, sehingga renin ini akan mengeluarkan namanya suatu enzim, ya, enzimnya adalah renin, sehingga dampaknya adalah terjadi pelepasan hormon aldosteron. Nah, aldosteron ini nanti akan berdampak pada keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau hormon aldosteronnya ini akan dikeluarkan, maka akan mempengaruhi adanya reabsorpsi natrium dan air di dalam tubulus-tubulus ginjal, sehingga volume darah akan lebih meningkat, ya. Kemudian pembuluh darah akan menyempit akibat dari angiotensin 2, akibat dari respon renin-angiotensin, sehingga ketika volume darah meningkat, pembuluh darah mengecil, kemudian viskositas meningkat, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Jenis hipertensi ini ada 3 jenis, ya, hipertensi primer, hipertensi sekunder, dan hipertensi isolated systolic hypertension.
Hipertensi primer atau kata lainnya adalah hipertensi esensial. Ini adalah suatu bentuk hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi penyebabnya belum diketahui, tetapi dia mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang sudah diketahui penyebabnya. Dengan kata lain sebagai tanda dari penyakit atau masalah yang lain seperti keabnormalan fungsi ginjal ya. Gangguan ginjal mempunyai tanda tekanan darah tinggi. Kemudian misalkan pada tumor pada kelenjar adrenal itu juga mempunyai tanda hipertensi. Jadi hipertensi ini bisa dikatakan sebagai tanda akibat dari penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga adalah isolated systolic hypertension. Itu adalah hipertensi dengan tekanan darah sistolik 140 lebih dan tekanan darah diastolik itu 90 mm atau kurang. Nah, tipe jenis hipertensi ini terjadi terutama pada lansia ya, tetapi meskipun itu juga terjadi pada rentang umur-umur yang lain. Faktor risiko apa saja kah ya? Seseorang mempunyai risiko lebih tinggi ya, itu terkena penyakit hipertensi. Yang pertama merokok ya. Merokok ini mempunyai peran yang penting dalam seseorang berkontribusi terhadap penyakit hipertensi karena akan mempengaruhi dari pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya akan lebih dalam elastisitas mengembang dan menyempit akan berkurang. Kemudian dislipidemia, yaitu kadar kolesterol dalam darah itu meningkat. Yang ini menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah sempit dan kemampuan pembuluh darah itu dalam mengembang menurun, maka akan meningkatkan tekanan darah. Resistensi terhadap dinding pembuluh darah akan semakin meningkat. Kemudian faktor risiko yang lain adalah diabetes ya. Diabetes ini berperan dalam proses viskositas dari darah ya. Kekentalan darah akan meningkat. Sehingga kalau kekentalan darah itu meningkat, maka jantung juga memompa akan semakin berat. Berbeda dengan darah yang lebih encer, jantung akan lebih ringan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Umur lebih dari 60 ya. Faktor risiko yang lain adalah umur lebih dari 60. Ini proses, bisa dikatakan proses fisiologi ya, karena proses menua, kemampuan dari pembuluh darah itu semakin menurun dalam proses mengembang ya, lebih kontriksi ya, lebih mengeras ya, atau bahasa lain adalah aterosklerosis ya, yang terjadi jangka panjang. Kemudian laki-laki terutama pada laki-laki ya, laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi, dan pada perempuan setelah masa post menopause ya, setelah menopause itu mempunyai risiko juga lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga ini bisa dikatakan misalkan keluarga dengan hipertensi, kemungkinan anaknya atau keturunannya akan juga mempunyai penyakit hipertensi. Ini faktor-faktor resiko ya. Faktor-faktor resiko ini yang tidak bisa dikendalikan adalah misalkan faktor keturunan atau family history, kemudian umur, kemudian ya dua itu aja kayaknya ya, family history atau keturunan genetik, kemudian umur lebih 60, kemudian yang bisa dikendalikan dimodifikasi adalah merokok, kadar lemak ya, kemudian itu aja. Oke, selanjutnya tanda gejala hipertensi ya. Tanda gejala hipertensi kita bisa mengenal ya peringatan-peringatan pada hipertensi itu melalui beberapa tanda gejala ya. Karena nanti ada beberapa kasus hipertensi tanpa mengalami tanda gejala, dan ini sangat berbahaya. Tiba-tiba nanti dia jatuh dalam kondisi stroke karena tidak ada peringatan di dalam tubuhnya. Atau bisa disebut dengan istilah asimptomatik ya. Dia tidak terdapat tanda gejala ya, meskipun terjadi peningkatan tekanan darah ya. Ini bisa dikatakan sebagai silent killer ya. Karena apa? Dia terjadi peningkatan misalkan lebih dari 160, kemudian
darah kemampuan darah tidak bisa menahan tekanan, bisa saja terjadi pecahnya pembuluh darah dalam otak atau bisa terjadi stroke. Kemudian ada hipertensi dengan gejala, yaitu bisa nyeri kepala, hidung berdarah, cemas berat, kadang terjadi sesak nafas. Jadi kebanyakan tanda dan gejala dari hipertensi merupakan suatu bentuk dampak jangka panjang ya, yaitu efek buruknya kemampuan melebar dan mengecilnya pembuluh darah pada jantung, ginjal, otak, dan mata. Efek ini disebut sebagai target penyakit pada organ. Maka nanti ada muncul komplikasi dari hipertensi, yaitu bisa pada jantungnya, pada ginjalnya, pada otaknya, dan pada mata. Karena hipertensi bentuk jangka panjang yang buruknya yang mengarah pada kemampuan melebar dan mengecilnya pembuluh darah. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, tanda gejala, asesmen, dan pemahaman fisik, selanjutnya kita kaji hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Kita bisa, yang pertama kita lakukan adalah cek tekanan darah ya, dengan menggunakan tensimeter, yaitu dengan hasil bacaan 140/90 mm², berarti dia termasuk dalam kategori tekanan darah tinggi ya. Kalau kita lihat tadi dia masuk dalam kategori stage 1 ya. Kemudian pemeriksaan EKG dan ronsen torak ya. Pemeriksaan EKG ini dan ronsen torak ini dapat mengidentifikasi adanya ventricular hypertrophy ya, pembesaran pada ventricle pada jantung. Jadi jantungnya membengkak atau membesar. Bisa dicek dengan menggunakan elektrokardiogram atau menggunakan ronsen dada. Tes berikutnya yaitu tes laboratorium darah ya. Ini untuk diperiksa untuk mengetahui atau mencari risiko-risiko penyakit dari kardiovaskuler. Misalkan yang bisa kita periksa di sini yaitu tingginya kolesterol ya. Tingginya kolesterol ini juga sering terjadi dikaitkan dengan kejadian hipertensi ya. Kemudian yang kedua adalah cek elektrolit ya. Cek elektrolit ini ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan elektrolit dari sodium, potasium, klorid, dan CO2. Pada orang hipertensi biasanya terjadi peningkatan sodium yang tinggi ya. Kemudian monitor nilai bun dan kreatinin ya, blood ureum nitrogen dan kreatinin ini untuk mendeteksi fungsi dari ginjal ya, apakah terjadi gangguan dari efek dari hipertensi, yaitu gangguan organ-organ yang lain. Kemudian cek kimia darah itu untuk pemeriksaan diabetes. Kaitannya di sini adalah misalkan orang yang diabetes tadi kaitannya dengan hipertensi adalah berdampak pada viskositas viskositas dari darah, kekentalan darah yang nanti bisa berdampak pada peningkatan tekanan darah. Nah, itu tadi berupa pemeriksaan ya, pemeriksaan secara asesmen, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium dan diagnostik yang mendukung kita mengetahui seseorang itu mempunyai tekanan darah tinggi atau tidak, atau mempunyai risiko tekanan darah tinggi atau tidak. Oke, semoga dari penjelasan yang pertama tadi Anda dapat memahami ya. Saya lanjutkan kembali untuk penjelasan yang selanjutnya terkait tentang pengobatan ya. Pengobatan ini nanti dibedakan menjadi dua, yaitu pengobatan secara farmakologi dan pengobatan secara non farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan tidak menggunakan obat-obatan. Nah, pengobatan non farmakologi yang pertama adalah perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup di sini misalkan adalah kurangnya aktivitas, tidak berolahraga. Nah, seperti itu. Kemudian mengurangi ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi intake kalori yang berlebihan ya. Dan mengurangi berat badan. Karena orang yang kegemukan itu lebih berisiko terjadi tekanan darah tinggi. Kemudian diet rendah garam, tidak merokok ya, mengurangi konsumsi alkohol dan mengurangi konsumsi dari kopi ya, kafein. Nah, itu
pengobatan-pengobatan yang dapat kita lakukan secara non farmakologi untuk memperbaiki kondisi tekanan darah. Yang pertama adalah yang pertama adalah perubahan gaya hidup, kemudian mengurangi intake kalori yang berlebih, dan melakukan aktivitas untuk mengurangi berat badan. Kemudian diet rendah garam, tidak merokok, mengurangi konsumsi dari alkohol, dan mengurangi konsumsi dari kafein. Oke, itu tadi pengobatan secara non farmakologi ya. Kemudian kita lanjutkan pada pengobatan farmakologi, yaitu ada beberapa obat yang digunakan untuk mengobati pasien dengan hipertensi. Yang pertama adalah golongan diuretik ya. Obat-obat golongan diuretik, obat-obat ini berfungsi untuk mengurangi volume darah yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Tadi kita tahu bahwa seseorang terjadi peningkatan tekanan darah bisa disebabkan oleh faktor jumlah volume darah yang tinggi dalam pembuluh darah. Maka pemberian obat diuretik ini berfungsi untuk mengurangi volume darah dalam sirkulasi pembuluh darah. Contoh obatnya adalah furosemid ya, kemudian spironolakton, hidroklorotazid, dan bumetanid. Itu contoh-contoh obat golongan diuretik. Obat yang kedua adalah golongan beta adrenergic blockers ya. Ini untuk menurunkan tekanan jari jantung ya, menurunkan frekuensi tekanan jantung dan menurunkan cardiac output. Jadi kita tahu bahwa jantung tadi mempunyai tekanan yang tinggi ya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Maka dengan obat adrenergic blocker ini maka tekanan darah itu dapat diturunkan ya melalui jenis-jenis obat propanolol, metoprolol, dan atenolol. Nah, kemudian golongan obat yang ketiga adalah calcium channel blocker ya. Golongan obat calcium channel blocker. Obat ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer ya dan mengurangi takikardi. Jadi pembuluh darah yang menyempit ya, dengan obat calcium channel blocker ini menyebabkan peripheral vasodilatation ya, atau pembuluh darah perifer mengalami vasodilatasi atau melebar. Nah, obat yang selanjutnya adalah golongan ACE ya, angiotensin converted enzyme ya, inhibitor ACE untuk menghambat renin angiotensin ya, sistem renin angiotensin dan aldosteron. Tadi kita jelaskan di proses patofisiologi bahwa sistem renin angiotensin ini ya, kalau dia aktif di dalam ginjal ya, renin ini aktif atau dilepaskan dari ginjal, maka akan membentuk namanya angiotensin 2. Dan angiotensin 2 ini berdampak penyempitan pembuluh darah ya, vasokonstriksi pembuluh darah, dan berdampak pada pelepasan aldosteron ya, yang nanti aldosteron ini berdampak pada reabsorpsi natrium dalam ginjal. Sehingga golongan obat ACE ini untuk menghambat renin angiotensin system. Nah, obatnya apa ini? Contohnya adalah enalapril, lisonopril, benazepril, captopril ya, isinya belakangnya pril ya, yang sering diberikan ke pasien ya di puskesmas. Itu lebih banyak adalah, kalau saya lihat, adalah captopril yang sering diberikan. Kemudian fosinopril dan guaninapril dan perindopril. Nah, ini merupakan golongan pengobatan ya, jenis-jenis obat yang diberikan kepada pasien dengan hipertensi. Bisa golongan diuretik, beta adrenergic blocker, calcium channel blocker, dan ACE ya, ACE angiotensin converted enzyme. Oke, baik. Jadi kita tadi telah mempelajari terkait apa sih hipertensi, kemudian patofisiologinya itu seperti apa, prosesnya seperti apa, bagaimana bisa terjadi hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah tanda gejala hipertensi, kemudian pengobatan secara non farmakologi dan pengobatan secara farmakologi. Selanjutnya kita sebagai perawat ya, kita juga menegakkan suatu diagnosa ya. Jadi hipertensi itu merupakan diagnosa medis, yaitu diagnosa para dokter. Kita sebagai perawat juga mempunyai suatu diagnosa, yaitu diagnosa keperawatan. Apa sih yang muncul ya pada pasien kasus hipertensi ini pada diagnosa keperawatan?
Yang pertama adalah kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan informasi atau manajemen pengobatan dan mengontrol proses penyakit. Yang kedua adalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan ketidakseimbangan regulasi cairan dalam tubuh. Yang ketiga adalah resiko intoleransi serta berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan keseimbangan oksigen. Ini diagnosa-diagnosa yang muncul pada kita sebagai profesi perawat. Masalah pasien yang muncul ada kurang lebih ada 3 atau bisa juga lebih, ada yang lain juga bisa ya, tergantung dari munculnya tanda gejala pada pasien. Tetapi mayoritas yang muncul pada hipertensi adalah 3 ini ya: kurang pengetahuan, kelebihan volume cairan, resiko intoleransi aktivitas. Nah, apa intervensi yang dapat kita berikan ya? Intervensi keperawatan yang dapat kita berikan kepada pasien kita sebagai perawat sih, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan monitor ya, selalu memonitor tekanan darah ya, dengan dari berbagai sisi pembacaan ya. Jadi pengukuran tekanan darah pada posisi berbaring, duduk, berdiri ya, di kedua lengan ya. Ini untuk memastikan kembali ya ketepatan dari pengukuran tekanan darah, apakah dia memang ada pengaruh-pengaruh yang lain, misalkan ada ketika duduk, berdiri ataupun berbaring. Dari kedua lengan ya. Nanti kita lihat rata-ratanya berapa dari tekanan darah tersebut dari 3 posisi tersebut. Kemudian kita catat ya, kita catat intake cairan dan output cairan. Jangan sampai misalkan intake-nya tinggi tetapi outputnya rendah, berarti cairan yang kita minum atau pasien minum itu tertimbun di dalam tubuh, tidak dikeluarkan, dan itu akan mempengaruhi peningkatan volume darah di dalam pembuluh darah. Kemudian kurangi stres ya, kurangi stres yang diakibatkan oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi dari kondisi psikologis pasien ya. Karena tadi kita bahas yang pertama, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dari tekanan darah adalah sistem saraf ya, sistem saraf. Nah, sistem saraf ini yang berkaitan dengan stres adalah sistem saraf simpatik dan parasimpatik ya. Jadi nanti akan meningkatkan vasokonstriksi dan peningkatan denyut jantung. Jadi maka kita buat lingkungan senyaman mungkin sehingga pasien dalam kondisi relaksasi. Kemudian apalagi yang kita harus lakukan pada pasien, yaitu kita berikan pendidikan kesehatan pada pasien ya, explain to the patient ya. Yang pertama, no smoking ya, jangan merokok. Seperti tadi pengobatan farmakologi ya, kita edukasi kepada pasien untuk tidak merokok, karena merokok ini berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskuler ya, yaitu meningkatkan tekanan darah. Kemudian ubah ya menjadi rendah, ubah diet ya, ubah diet untuk rendah garam dan rendah kolesterol ya. Kemudian kurangi konsumsi dari alkohol ya. Mengurangi konsumsi alkohol ini menurunkan resiko dari komplikasi dari hipertensi ini ya. Dia reduce risk for an organ damage for alcohol intake. Kemudian kurangi berat badan ya. Kurangi berat badan ini mengurangi resiko ya, mengurangi resiko yaitu dari obesitas ya. Tekanan darah ya, tekanan darah akan lebih baik ya terkontrol pada berat badan yang terkontrol. Jadi tekanan darah itu dapat terkontrol dengan baik pada berat badan yang terkontrol. Kemudian kita edukasi pasien untuk melakukan exercise atau latihan. Kemudian kita sarankan kepada pasien ya untuk selalu latihan yang teratur ya, teratur sesuai dengan kemampuannya dulu ya, sesuai dengan kemampuan, dalam arti di sini adalah kemampuan jantung dalam mengimbangi untuk aktivitas. Jadi bertahap. Kemudian kita call physician ya, kita memanggil medis untuk berkolaborasi ketika tekanan darah itu meningkat, yaitu kita kolaborasi terhadap pemberian obat-obatan. Kemudian kita ajarkan kepada pasien ya
side effect of medication atau efek samping dari suatu pengobatan. Sehingga apa? Jika pasien mengetahui efek samping dari suatu obat, maka nanti komplikasi atau kontraindikasi komplikasi dari pengobatan bisa kita deteksi lebih awal. Misalkan penggunaan jangka panjang obat hipertensi itu bisa terjadi batuk yang lama terjadi batuk yang lama, atau ada komplikasi yaitu batuk yang lama. Penggunaan kalau nggak salah obat-obat golongan anti hipertensi seperti itu. Jadi side effect of medication ini kita sampaikan kepada pasien. Baik, itu tadi suatu hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai perawat dalam memberikan perawatan pada pasien. Di samping kita berkolaborasi dengan medis dengan pemberian obat-obatan, kita juga bisa melakukan intervensi perawatan secara mandiri seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi apa yang dapat kita lakukan ya untuk mengetahui bahwa tindakan yang telah kita berikan ya bersama dengan profesi yang lain dalam hal ini dokter apakah berhasil atau tidak. Maka kita dapat evaluasi dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah tekanan darah kurang dari 140/90 ya dengan modifikasi gaya hidup. Ketika misalkan kita setelah pengobatan tekanan darah kurang dari 140/90, berarti kemungkinan pengobatan kita berjalan dengan baik atau berhasil. Kemudian pasien tidak menunjukkan tanda nyeri kepala ya dan palpitasi itu berdebar-debar dan perubahan penglihatan. Kemudian kadar BUN dan kreatinin stabil, denyutnya di perifer normal. Pasien mengikuti program diet yang diprogramkan ya, misalkan tadi diet rendah garam, diet rendah kolesterol ya, dia patuh terhadap diet yang ada. Melakukan latihan secara teratur, exercise, pasien mengikuti instruksi kita untuk melakukan exercise secara teratur dan bertahap. Mengkonsumsi obat yang diresepkan dan melaporkan efek samping. Kemudian tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol dan tidak ada keluhan. Nah, ketika tanda-tanda ini membaik atau sesuai dengan kita harapkan, kemungkinan perkembangan dari kasus hipertensi pasien akan lebih baik hasilnya. Maka kita harus mengetahui tolak ukur apa yang harus kita pastikan kepada pasien untuk mengevaluasi dari tindakan yang telah kita berikan kepada pasien itu berhasil atau tidak. Oke, mungkin cukup hari ini mungkin kajian terhadap kasus hipertensi saya cukupkan sekian, dan jika ada suatu hal yang belum jelas bisa kita diskusi kembali melalui bisa memberikan pesan kepada saya melalui email ataupun yang lainnya, atau Anda bisa menulis chat-chat ke saya melalui bawah catatan. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.